Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujan wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas fadilah, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk melakukan insyaallah berbagai macam amal soleh, amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar, yang ringan-ringan maupun yang berat-berat. Yang diantara amal soleh tersebut adalah kita dapat mengadakan kajian, taklim, tafakuh fiddin, mendalami agama Allah, di mana dijamin oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, Allah akan fahamkan yang bersangkutan dalam urusan din. Dijamin pula dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu din, ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang, sampai kembali. Kemudian pula dijamin pula dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu jalan ke surga, yaitu ilmu din, ilmu agama Allah, ilmu tentang agama, ilmu tentang Islam, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dengannya Allah akan memudahkan yang bersangkutan untuk masuk ke dalam surga. Nah, di dalam Nabi kita Muhammad SAW menyebarkan agama Allah, menegakkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, maka ikut serta pula di samping para sahabat laki-laki, maka ada pula para sahabat dari kalangan wanita. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu ada kaitannya dengan peristiwa sirah Nabi, peristiwa sejarah Nabi, di mana Rasulullah dan para sahabat dikepung atau terkepung di Madinah. Maka peristiwa tersebut disebut sebagai perang Ahzab atau perang Khandaq atau perang Parit yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Maka disebutkan di sana innal muslimina wal muslimat
orang muslim laki-laki maupun perempuan. Islam itu sesuatu yang istimewa. Allah menyebutkan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah atau yang ada di sisi Allah adalah Islam. Dalam ayat yang lain disebutnya pula wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu. Siapa yang mencari din, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai agama, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa mencari din agama selain Islam, falayyuqbala minhu, apapun darinya, pengorbanan, ibadah, amal dan lain-lain, layyuqbala minhu, tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan SOP, yaitu dinul Islam. Kemudian karena hidup itu nanti mau tidak mau akan sampai kepada akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, siapa-siapa yang memilih agama selain agama Allah yang namanya Islam, maka di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sejak zaman Nabi agama itu banyak, agama yang dibawa oleh Rasulullah dan agama yang lain. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah, ditawari, ada negosiasi agar sewaktu-waktu Rasulullah beribadah sesuai dengan adat istiadat orang Quraisy. Nanti kali yang lain orang Quraisy akan ikut agama yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan pertimbangan spekulatif, urusan agama bukan urusan spekulatif, urusan absolut, paten, kleru ya naudzubillah min dzalik, bener ya alhamdulillah. Ini urusan bukan urusan spekulatif, bukan urusan relatif, tapi urusan absolut, paten. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW ditawari agar sewaktu mereka ikut ibadah ala Quraisy, ala musyrikin Quraisy, kemudian orang Quraisy juga akan mengikuti sewaktu-waktu tertentu cara ibadah yang dibawa oleh Rasulullah. Maka turunlah surah Qul ya ayyuhal kafirun. Langsung malah justru dengan menawari tawaran yang menurut mereka barangkali genah, tapi menurut Islam tidak genah, maka turunlah ayat yang diberi nama surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sama-sama beribadah tapi beda. Kalian beribadah di situ tempatnya sama, beribadah di situ di Ka'bah, sekitar Ka'bah, tapi kan caranya beda, niatnya beda. La a'budu ma ta'budun, saya beribadah tidak seperti kalian beribadah. La a'budu ma ta'budun, dan selanjutnya endingnya kemudian akhirnya lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Disitulah Islam mengakui keberadaan agama bermacam-macam, tapi tidak mengakui kebenarannya. Sebab disebutnya sebagai ya ayyuhal kafirun. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi Islam itu istimewa. Jadi dipilih oleh Allah sebagai kaum muslim dapat melakukan syariat sebanyak-banyaknya istimewa. Seperti misalnya kita dapat sholat istimewa, dapat sosial puasa istimewa. Kemudian kaum muslimin sebagian melakukan ibadah haji sangat-sangat istimewa. Maka disebutnya sebagai buyutur rahman, wufudullah, tamu-tamu ar-Rahman, delegasi Allah, orang-orang terbaik bahasa mudahnya, orang-orang pilihan dari seluruh dunia nanti datang ke satu tempat yang sama, waktu yang sama, untuk ibadah yang sama, waswaf, sa'id, lepas jumroh dan lain-lain. Nah, itu orang-orang pilihan Allah saat seluruh dunia. Untuk mengetahui gampang sekali,
Wong maunya sholat isya berangkatnya sejak zuhur. Maunya sholat asar berangkatnya sejak zuhur atau sebelum zuhur. Maunya sholat zuhur sekalian isya. Terus maunya sholat subuhnya jam 6, jam 2 udah berangkat, jam 3 udah berangkat. Itu pun masih berbondong-bondong keluar dari berbagai macam hotel. Saya waktu mau berpikir, begitu serius amat. Masuk sholat subuh jam 6, berangkatnya jam 3, berangkatnya jam 2. Lama-lama saya tangkai. Dan ini kan orang pilihan seluruh dunia, maka wajar semangatnya luar biasa. Kalau kita kan pas di rumahnya biasa-biasa, dari subuhnya jam 6 datangnya subuhnya jam 4.20, datangnya kadang 4.24, kadang 4.10 dan lain-lain. Tapi kalau waktu dimakan, subuh jam 6 berangkat jam 3 dan lain-lain. Kenapa? Setelah saya pikir-pikir, karena memang pilihan orang tak dunia. Jadi menjadi Islam itu juga pilihan. Rajin ibadah, pilihan lagi. Rajin puasa, pilihan lagi. Rajin sholat malam, pilihan lagi. Rajin pengajian, pilihan lagi. Sampai dalam hadis disebutkan, Rasul Amri al-Islam, pokok alat Islam. Man aslama salima wa amudu wa sholat, pokok persoalan Islam. Siapa masuk Islam, selamat. Tiangnya innal muslimina wal muslimat, orang muslim laki-laki dan wanita, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan wanita. Dalam kajian akidah atau kajian tauhid, kalau membahas tentang Islam atau keislaman, itu mencakup seluruh ajaran Islam. Ya akidahnya, ya fikihnya, ya ibadahnya, ya adabnya, ya akhlaknya. Kalau membahas judulnya kita kajian Islam. Nah, nanti di lain waktu kalau membahas tentang keimanan, dia mencakup seluruhnya. Tapi kalau Islam dan iman dibahas dalam satu waktu, maksudnya Islam itu ajaran-ajaran yang zahir, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian iman adalah ajaran yang tidak zahir, yang berkaitan dengan iman yang tidak kelihatan, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab dan lain-lain. Nah, kemudian iman ini juga sangat-sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Sebagaimana juga dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, sampai Imam Syafi'i menyebutkan, kalau di Quran tidak ada yang lain kecuali surat Al-Asr, wal Asri, cukuplah untuk panduan hidup. Wal Asr, demi membuat hidup. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, illa manusia ini secara umum rugi kecuali bismillah. Alhamdulillah. Dalam satu hadis disebutkan inna allaha la yadkhulu fi 'abdin akala aflatan aw syaribatan wa hamadahu alaihi wa Allah sungguh ridho kepada orang hamba yang minum sesuatu atau makan sesuatu dan mengucapkan memuji Allah. Ajaran Islam dari kecil sampai besar semua diatur. Jadi betul-betul SOP yang sangat-sangat detail untuk menuju akhirat dengan Islam. Nah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua yang tidak terkecuali nanti itu semua rugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh artinya pun amal taat kepada Allah. Amal soleh adalah amal taat kepada Allah. Maka para sesepuh pondok pada negeri kita ini ketika awal mulai merdeka dengan menyatakan dengan rahmat Allah dan didorong oleh keinginan yang luhur, maka dengan ini Bank Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi dorongan pertama mengakui ini dari Allah, ini istimewa.
minum seteguk saja tahu ini dari Allah. Apalagi negeri jaga dari Sabang sampai Merauke, sangat-sangat dari Allah. Selanjutnya yang wajib mensyukuri dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Allah dari yang kecil sampai besar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Beriman di sini iman yang benar. Iman yang benar yaitu ini kan kajian internal kaum muslimin. Iman yang benar menurut Islam. Nanti di sana ada juga iman yang benar menurut Sunnah. Nah, sama lagi iman yang benar menurut sana. Kalau kajian bareng-bareng dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang jernih, boleh juga namanya kajian perbandingan agama. Jadi kalau internal kaum muslimin harus yakin seyakin-yakinnya. Apapun yang tidak beriman sesuai dengan ajaran Islam rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali beriman dan beramal soleh. Kemudian beramal soleh juga kita pula ilmunya pas-pasan. Karena terlanjur dulu sekolahnya beda-beda, yang beda lagi beda-beda. Nah, akhirnya kadang-kadang kita orang muslim, tapi bagaimana membangun keluarga yang bagus menurut Islam? Ya, tidak tahu juga kadang-kadang bagaimana membangun masyarakat yang bagus menurut Islam. Tidak tahu juga caranya bagaimana membangun negeri yang bagus menurut Islam. Kadang-kadang tidak tahu caranya. Itulah mentakdirkan banyaknya kajian-kajian agar saling mengingatkan yang tahu, mengingatkan yang tidak tahu. Tapi yang tahu pula belum tentu nanti melakukannya bisa jalan. Misalnya tahu betapa hebat dahsyatnya sholat duha, belum tentu bisa melakukan sholat duha. Yang tidak ngerti dalilnya bisa juga malah melakukannya seumur hidup. Kemudian yang bisa bercerita tentang fadilah puasa Senin dan Kamis atau puasa Ayyamul Bid, bisa cerita, bisa ceramah, tapi belum tentu mampu melakukannya. Yang sekali dengan keterangan langsung bisa melakukannya seumur hidup, menerangkannya belum tentu bisa. Nah, maka yang diberi kesabaran untuk dapat melakukan ajaran-ajaran Islam, memberikan nasihat kepada orang yang tahu tapi tidak sabar melakukannya. Kemudian yang tahu, memberitahu orang-orang yang tidak tahu hal yang berkaitan dengan apa. Kemudian wal qanitina wal qanitat, dan orang laki-laki, orang perempuan laki-laki dan orang perempuan yang taat. Yang taat di sini qanitat cenderung diartikan kepada taat, tapi ada ayat yang dulu sudah kita sampaikan. Ada satu ayat menggambarkan tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu digambarkan seakan-akan satu rakaat malam itu bisa 30 juz khatam. Digambarkan karena betapa banyaknya beliau membaca Al-Quran. Padahal sudah sepuh, sudah syekh, tapi hafal Quran, terus saudagar lagi, terus politikus khalifah lagi. Ya, jadi tiga-tiganya karena tiga-tiganya ini jalan ke surga. Tiga-tiganya jalan ke surga, membaca Quran banyak-banyak jalan ke surga. Menjadi politikus untuk menegakkan agama Allah, dia jalan ke surga. Kemudian sebagai saudagar yang berbanyak-banyak sedekah, dia jalan ke surga. Maka tiga-tiganya dikerjakan secara maksimal. Meskipun nanti kemampuannya kita juga berbeda. Maka disebut qanit, orang yang taat kepada Allah, siang malam membaca Quran. Kemudian wasadiqina wasadiqah, orang-orang yang sungguh-sungguh imannya, dan laki-laki, dan orang-orang yang sungguh-sungguh imannya perempuan. Hal ini diantaranya disebutkan sebagai di dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Siapa as-shadiqun? Siapa orang yang dipandang jujur? Siapa yang dipandang imannya benar? Nah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Hanyalah orang yang beriman itu, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya terus tidak ragu-ragu. Kadang-kadang kita iman
Kadang-kadang kita iman kepada Allah, tapi kadang-kadang semacam lemah atau tipis mengetahui adanya Allah. Tapi pengetahuan tadi tidak berpengaruh pada pikiran kita, tidak berpengaruh pada perasaan kita, tidak berpengaruh kepada kehidupan kita. Sama juga beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, kepada kematian. Yakin adanya kematian, tapi tidak mempengaruhi perbuatan. Mestinya harus mempengaruhi. Kalau pas robotan dia sampai mengantarkan jenazah ke kuburan bingung. Kok di kuburan itu bisa diterima bukan tak gaduh-gaduh, bukan aman, bukan gaduh. Tapi ini umumnya makanya lebih di kuburan pakai sok gojek rame-rame banget ribut kan. Nah ini menunjukkan bahwa memang ya ngerti tapi mantepnya kurang, ngerti tapi mantepnya kurang. Coba mantep, bayangkan nanti akan ditanya malaikat, nanti kalau misalnya amalnya tidak banyak akan disiksa. Kalau terbayang itu mungkin terjadi nangis barangkali Allah. Nah jadi orang yang imannya benar atau shodiqun adalah orang yang beriman kepada Allah, kemudian tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillah, kemudian berjuang dengan seluruh hartanya dan jiwa raganya di jalan Allah. Maksudnya untuk menyebarkan agama Allah sampai kepada menegakkan. Nah, tadi yang dibilang, yang dikatakan fisabilillah adalah sejak belajar ilmu Islam sudah fisabilillah sampai kepada mengamalkan, sampai kepada menegakkan. Ada sebuah kisah ya. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ada orang berperang, tapi maunya biar terkenal. Ada orang yang berperang, tapi ini perang dorongan emosi. Kemudian ada orang yang berperang membela Islam, tapi biar dikenal orang perangnya seperti apa. Ayu dari kami sabilillah. Itu yang dijalankan Allah yang mana? Yang didorong oleh sebagai perang Gaza itu yang dijalankan dihitung-hitung saya. Loro ini aku bisa bilang itu yang Hamas yang ini meyakini bisa bilang. Kemudian yang Israelnya mengakui ini sumpahnya untuk Ibrahim, Yakub dan lain-lain. Kemudian ayu dari fisabilillah yang di jalan Allah yang mana? Wah ini yang penting perang emosional, yang satu perang biar terkenal. Terus jawab, man qatala li takuna kalimatullah hiya uliya wa huwa fisabilillah. Siapa yang berjuang agar tauhid kalimatullah, tauhid itu tegak, itu di jalan Allah. Maka bukan sembarangan Indonesia ini dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Siapa yang berjuang untuk itu di jalan Allah. Maka bulan artinya dari sini nampak bahwa asalnya seluruh nikmat Allah, umur, tenaga, jabatan, kekayaan dan lain-lain dalam rangka semua untuk menegakkan li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan syariat, untuk menegakkan Islam. Maka yang bisa itu yang paling hebat adalah pemimpin yang bisa menegakkan agama Allah. Kalau ulama bisanya menerangkan agama Allah, kiai menerangkan agama Allah, ulama menerangkan. Kalau umat pemimpin bisa menegakkan agama Allah, maka nanti di hari kiamat orang yang dalam tujuh urutan kelompok yang selamat, nomor pertama imamun adil. Jama'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti dilindungi oleh Allah di mana tidak ada perlindungan, yaitu hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, nomor pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Itu dasarnya. Nah, itulah Rasulullah memimpin Madinah dengan adil. Itulah khulafaur rasyidin memimpin Madinah dan sekitarnya dengan adil. Ulai kamu soal itu. Kemudian
Wasabirina wasabira, orang laki-laki yang sabar dan orang wanita yang sabar. Ternyata perjalanan perjuangan itu perlu kesabaran. Orang biasa saja miskin juga dituntut sabar. Orang susah dituntut sabar. Apalagi memperjuangkan agama Allah sangat-sangat susah pada zaman Nabi. Sekarang juga membela tanah air Islam Palestina ya sangat-sangat susah. Di mana orang daerah kecil Gaza dibom sekian dahsyat, kemudian disaplai oleh dengan kekuasaan senjata yang sangat dahsyat, pihak Israelnya kok tetap bisa bertahan. Itu kalau bukan karena iman, bukan karena tawakal, bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin. Maka wajar kalau sebagian orang-orang Barat pada masuk Islam karena tahu kok bisa sabar dengan penderitaan yang semacam itu, kok bisa sabar, itu luar biasa. Nah, kemudian pada zaman Nabi juga memang perjuangannya menuntut kesabaran. Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat ketika 3 tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi. Ketika mulai dakwah terbuka, langsung Rasulullah di stigmakan majnun gila. Kemudian di stigmakan tukang sihir, di stigmakan penyair dan lain-lain. Kemudian yang lemah-lemah seperti Bilal bin Rabah, Sumayyah, Ahmad bin Yasir diseret-seret, disiksa-siksa dan lain-lain. Tapi penderitaan itu dalam rangka karena membawa Islam. Sama-sama penderitaan. Jangan bayangin bodoh-bodoh perang Rusia sama Ukraina. Oh itu sama-sama capek, dia lebih kurang dua-duanya tidak ada menurut kacamata Islam dua-duanya tidak berarti, karena di luar bingkai Islam, di luar bingkai iman, kecuali barangkali orang Islam yang berada di situ lah, insya Allah Allah mantau, insya Allah sangat-sangat bernilai. Nah kemudian maka bayangkan sabar itu seperti sabarnya ibu-ibu saat keluarganya meninggal dunia, sabarnya bapak-bapak saat keluarganya meninggal dunia di Gaza, kemudian harus berhijrah ke sana, hijrah ke sini. Nah itu bisa sabar, itulah sampai istimewanya sabar diabadikan dalam Al-Quran. Wastabirina wastabirat, orang-orang yang sabar baik laki-laki maupun wanita. Artinya rambu ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat ada orang muslim, ada muslimin, musliman, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, kemudian shodiqin, shodiqat, sabirin, sabirat, khosiin, khosiyat. Ada yang sholatnya khusyuk baik laki-laki maupun wanita. Nah, khusyuk itu salah satu pengertiannya adalah yang dotul qalbi bima yuqaddiru minal azkar wal aqwal wa amaqat. Khusyuk itu hatinya yang doniku mulat yang hatinya menyertai apa yang sedang dibaca baik zikir maupun doa. Niku namanya khusyuk. Nah berarti amal bacanya bahasa Arab, berarti otomatis wajib dari awal fardu ain mengetahui apa yang dibaca dalam sholat. Paling boten apa yang dibaca dalam sholat. Sebab khusyuk itu artinya menyertai apa yang sedang dibaca, meskipun di sunnah itu di lagu itu terutama orangnya sholat, ibu-ibu sedang sholat tapi pikirannya di dapur, ibu-ibu sedang sholat pikirannya dan lain-lain. Bapak juga demikian, kita juga kadang demikian. Tapi meski demikian kewajiban tetap gugur, hanya ganjarannya beda-beda, tergantung ada kaitannya dengan khusus. Wal qasiina wal qasiyah, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang banyak sedekah. Yang namanya berjuang di jalan Allah, sejak mulai belajar ngurus pondok pun pinten biayane. Kemudian padahal generasi muda itu adalah ibarat penentu masa depan. Dan yang sekolah saat ini bukan partai benar, berarti turun-turun kan bukan partai terus. Nah maka kewajiban orang-orang yang mempunyai kekayaan adalah
menelurkan generasi-generasi istimewa agar nanti mewariskan orang-orang yang istimewa. Akhirnya nanti pemimpin-pemimpin negeri istimewa turun-temurun. Nah, orang yang bersedekah akan mendapatkan pahalanya. Dalam satu keterangan, makanan itu dimakan oleh orang baru hilang jejaknya 14 tahun, tapi ada yang bilang 40 tahun. Jadi dengan wujud ini, saat ini pernah baru hilang dari badan kira-kira sebagian bilang 14 tahun, sebagian bilang 40 tahun pola hilang. Berarti kalau dengan nyumbang membangun generasi yang istimewa soleh, nanti makanan yang dimakan itu untuk berbagai macam amal soleh, kan kita yang punya modal, kita akan mendapatkan ganjarannya itu dahsyatnya luar biasa. Makanya sampai dikatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang bersedekah ketika Islam belum menang itu berbeda dengan orang yang bersedekah setelah Islam tegak. Islam tegak itu setelah Fatah Makkah, itu pun tegak. Nah, sebelum Fatah Makkah perlu pembiayaan, setelah Fatah Makkah perlu pembiayaan. Tapi pembiayaan dan perjuangan yang dilakukan sebelum Fatah Makkah lebih dahsyat ketimbang setelah Fatah Makkah. Inilah Masya Allah. Maka semua yang bersedekah banyak-banyak ketika sebelum Fatah Makkah, itu nanti makanannya dimakan, tenaganya untuk berjuang kira-kira sampai berpuluh-puluh tahun, dahsyatnya luar biasa. Maka ini diabadikan termasuk orang yang istimewa yang dijanji oleh Allah akan mendapatkan ampunan dan bala dan ganjaran besar adalah al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ahli sedekah baik laki-laki maupun perempuan. Belum lagi nanti ada hadis kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Masing-masing berpayungkan sedekahnya di hari kiamat. Maka termasuk yang ahli sedekah pada zaman Nabi yang dahsyatnya luar biasa adalah Utsman bin Affan. Di samping sedekah sumur kiranya sampai sekarang. Kemudian ketika terjadi perang Tabuk, di mana kaum muslimin Rasulullah memobilisir 30.000 orang berjalan dari Makkah sampai Tabuk, kira-kira dari Madinah sampai Tabuk yang jaraknya 700-an kilometer. Rasulullah sudah berumur 62 tahun. Waktu yang ditempuhnya PP 1 bulan, jadi berjalan 1 bulan, pergi 1 bulan, tinggal di tempatnya 20 hari, 50 hari untuk perjuangan di jalan Allah, meskipun tidak terjadi peperangan, tapi sebatas show of force, menunjukkan kekuatan bahwa kaum muslimin yang berada muncul di Jazirah Arab itu adalah kekuatan yang kuat. Nah, itu lebih kurang sepertiga pembiayaan pasukan itu adalah disponsori oleh Utsman bin Affan. Maka diabadikan orang-orang yang ahli sedekah disebutnya sebagai wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Kemudian juga laki-laki dan perempuan yang berpuasa, washaimina washaimat. Ini poin-poin semua istimewa. Muslim istimewa, mukmin mukminah istimewa, qanitin qanitat istimewa, shadiqin shadiqah istimewa, sabirin sabirat islami. Kemudian washaimina washaimat, orang yang berpuasa baik laki-laki maupun wanita. Kemudian wal hafidina furujahum wal hafidhat. Kadang-kadang untuk Iran. Kalau lihat foto-foto yang di Gaza itu hampir sulit atau mungkin barangkali pinternya wartawan ngerti sulit nyari foto ibu-ibu dan baik ibu. Umumnya baik ibu, padahal genting bahayanya sedemikian rupa tetap nyari angin banget. Paling ya nanti di sini memang dari wajib. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Itu bagian daripada wal hafidina furujahum wal hafidhat, menjaga kehormatan. Nah, ternyata ada. Kemudian dan berikutnya adalah terakhir wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat.
ini istimewa, tapi kelihatannya banyak hilang dari kaum muslimin, yaitu banyak zikir, mengingat Allah banyak-banyak, mengingat Allah banyak-banyak. Maka dalam hadis kadang-kadang baca ini 100 kali, baca ini 100 kali, bukan yang 100 kali, hanya yang baca baca sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu 33, kemudian Allah 100, bukan, yang lainnya juga ada menunjukkan 100 kali. Ini menunjukkan bahwa semestinya kita ini beringat Allah harus sebanyak-banyaknya. Ingat Allah harus sebanyak-banyaknya. Sebagaimana pada ketika seorang bertanya kepada Rasulullah minta nasihat apa syariat Islam yang saya lakukan, disebutnya la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, supaya zikir terus-terusan, basah kuyup dengan zikir, membaca subhanallah, boleh bersepuluh sangat berkeperluan sampai kemudian ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah itu sampai setunggal, sampai tentram. Suku-suku nek saged sampai nangis, tapi paling boten sampai tentram. Ingat Allah, membaca subhanallah sampai tentram, membaca la haula wala quwata illa billah sampai tentram, membaca la ilaha illallah sampai tentram. Sebab apa ngendika ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati tentram. Kok dereng-dereng tentram? Berarti bukan yang dibaca salah, tapi untuk normalisasi hati perlu waktu. Bukan itu menawi kurang banyak atau kurang ikhlas, atau kurang tenangan, atau kurang yakin dan lain-lainnya. Wadzakina Allah katsiran wadzakira. Kemudian A'adallahu lahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan berikan kepada yang disebut dari atas sampai 10 tadi, Allah janjikan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Nanti kalau sudah masuk di akhirat, itu yang bermakna adalah maghfirah sama ajr, ampunan dari keduri dosa dan kekurangan sama pahala. Maka mestinya duit diproses bagaimana berubah jadi pahala. Kemudian umur diproses bagaimana berubah jadi, soalnya mungkin tiketnya pahala. Kalau dengan kita semua punya jabatan, yang diproses semua dirubah untuk mencari pahala. Soalnya mungkin yang berlaku maghfiratun wa ajrun, ampunan sama ganjaran. Nah, berikut masalahnya, kalau punya duit, ternyata intinya mengumpulkan dosa. Punya umur sampai sepuh-sepuh, ternyata intinya mengumpulkan dosa. Punya jabatan tinggi-tinggi, ternyata intinya mengumpulkan dosa. Itu sangat-sangat dilewati. Maka bagaimana semua nikmat Allah itu kita proses supaya semua berakhir mendapatkan ampunan dengan ganjaran yang besar. Dengan cara nomor setunggal, jadi orang muslimah yang benar-benar. Nomor kali menjadi orang mukminah yang benar-benar. Nomor 3 menjadi orang taat kepada Allah yang benar. Nomor sekawan jadi orang yang jujur yang benar. Nomor 5 menjadi orang yang sabar yang benar. Nomor 6 menjadi orang khusyuk yang benar. Nomor berikutnya menjadi ahli sedekah yang benar. Nomor berikutnya menjadi ahli puasa yang benar. Nomor berikutnya adalah yang menjadi penjaga rumah tangga yang benar. Berikutnya betul-betul banyak-banyak berzikir secara benar. Mudah-mudahan 10 sifat tadi dimudahkan oleh Allah untuk menempel di kita dan keluarga-keluarga kita dan semua anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.